Paulus kepada jemaat di Korintus. Saudara-saudara, mungkin ada orang bertanya, bagaimanakah orang mati dibangkitkan? Dan dengan tubuh apa mereka akan datang kembali? Hai orang bodoh, benih yang kau taburkan tidak akan tumbuh dan hidup jika tidak mati dahulu. Dan yang kau taburkan itu bukanlah rupa tanaman yang akan tumbuh, melainkan biji yang tidak berkulit, umpamanya biji gandum atau biji lain. Demikian pula halnya dengan kebangkitan orang mati. Ditaburkan dengan kebinasaan, dibangkitkan dalam ketidakbinasaan. Ditaburkan dalam kehinaan, dibangkitkan dalam kemuliaan. Ditaburkan dalam kelemahan, dibangkitkan dalam kekuatan. Yang ditaburkan adalah tubuh alamiah, yang dibangkitkan adalah tubuh rohaniah. Jika ada tubuh alamiah, maka ada pula tubuh rohaniah. Seperti ada tertulis, manusia pertama Adam, melainkan yang alamiah. Barulah kemudian manusia kedua berasal dari surga. Makhluk-makhluk alamiah sama dengan yang berasal dari debu tanah, dan makhluk-makhluk surgawi sama dengan dia yang berasal dari surga. Jadi seperti kini kita mengenakan rupa dari manusia duniawi, demikian pula kita akan mengenakan rupa dari yang surgawi. Demikianlah sabda Tuhan. Mazmur tanggapan dengan refrain, aku berjalan di hadapan Allah dalam cahaya kehidupan. Aku berjalan di hadapan Allah dalam cahaya kehidupan. Musuhku akan mundur pada waktu aku berseru. Aku yakin bahwa Allah berpihak kepadaku. Aku berjalan di hadapan Allah dalam cahaya kehidupan. Kepada Allah yang berfirman, kepada Allah yang firman-Nya kupuji. Kepada Tuhan yang sabdanya kujunjung tinggi. Kepadanya aku percaya, aku tidak takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadapku? Aku berjalan di hadapan Allah dalam cahaya kehidupan. Nasarku kepadamu ya Allah akan kupenuhi, dan kurban syukur akan kupersembahkan kepadamu. Sebab engkau telah meluputkan daku dari maut, dan menjaga kakiku sehingga tidak tersandung, sehingga aku boleh berjalan di hadapan Allah dalam cahaya kehidupan. Aku berjalan di hadapan Allah dalam cahaya kehidupan. Baik, dengan terinjil. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Berbahagialah orang yang menyimpan sabda Allah dalam hati yang baik dan tulus ikhlas, dan menghasilkan buah dalam ketekunan. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan sertamu Dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Banyak orang datang berbondong-bondong dari kota sekitar kepada Yesus. Maka Yesus berkata dalam suatu perumpamaan, adalah seorang penabur keluar menaburkan benih. Waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan, lalu diinjak-injak orang, dan dimakan burung-burung di udara sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu dan tumbuh sebentar, lalu layu karena tidak mendapatkan air.
sebagian lagi jatuh di tengah semak duri, sehingga terhimpit sampai mati oleh semak-semak yang tumbuh bersama-sama. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik, lalu tumbuh dan berbuah 100 kali lipat. Sudah itu Yesus berseru, barang siapa mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah mendengar. Para murid menanyakan kepada Yesus maksud perumpamaan itu. Yesus menjawab, kalian diberi kurnia mengetahui rahasia kerajaan Allah, tetapi hal itu diwartakan kepada orang lain dalam perumpamaan, supaya sekalipun memandang, mereka tidak melihat, dan sekalipun mendengar, mereka tidak mengerti. Inilah arti perumpamaan itu. Benih itu ialah sabda Allah yang jatuh di pinggir jalan. Ialah orang yang telah mendengarnya. Kemudian datanglah iblis, lalu mengambil sabda itu dari dalam hati mereka, supaya mereka jangan percaya dan diselamatkan. Yang jatuh di tanah yang berbatu-batu ialah orang yang setelah mendengar sabda itu, menerimanya dengan gembira, tetapi mereka tidak berakar. Mereka hanya percaya sebentar saja, dan dalam masa pencobaan mereka murtad. Yang jatuh dalam semak duri ialah orang yang mendengar sabda itu, dan dalam pertumbuhan selanjutnya mereka terhimpit oleh kekhawatiran, kekayaan, dan kenikmatan hidup, sehingga tidak menghasilkan buah yang matang. Yang jatuh di tanah yang baik ialah orang yang mendengar sabda itu dan menyimpannya dalam hati yang baik dan menghasilkan buah dalam ketekunan. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak Uskup, konfrater, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, selamat pagi, shalom. Shalom. Dalam bacaan pertama, Rasul Paulus mengatakan bagaimana tentang peristiwa proses kebangkitan tubuh. Dikatakan bahwa tubuh jasmani, tubuh alamiah mati, hancur, dan menghasilkan tubuh rohania. Tubuh rohania seperti apa? Apakah seperti malaikat-malaikat? Kalau memang dikatakan hanya sebatas malaikat-malaikat, kalau badan saya gemuk ini berarti malaikat bombat, atau orang yang berkulit hitam berarti malaikat hitam, dan seterusnya. Tetapi bukan persoalan menjadi malaikat. Rasul Paulus menguraikan lebih lanjut, seperti ada tertulis, manusia pertama Adam menjadi makhluk yang hidup, tetapi Adam yang akhir menjadi roh yang menghidupkan. Adam pertama menjadi makhluk hidup, tetapi Adam yang baru itu menjadi roh yang menghidupkan. Ketika mempelajari tentang sejarah hidup dari Patimura, Thomas Matulesi, dilukiskan dan dikatakan bahwa tidak ada keterangan tetap atau pasti di mana makam Patimura, sehingga yang pergi ketika mengenangkan hari Patimura hanya menaburkan bunga di makam, di tempat pemakaman umum atau di Kepaha sana. Tidak ada makam khusus yang menunjukkan makam dari Patimura. Ada rumor yang mengatakan, oh, jenazahnya dibuang di Laut Panda supaya tidak ada orang yang mengenang jasanya, sehingga ada pemberontakan lagi. Walaupun jenazahnya sudah dibuat seperti itu, tetapi namanya selalu hidup di hati masyarakat Maluku, bahkan masyarakat Indonesia. Ada banyak tempat yang dipakai nama Patimura, Kodam Patimura. Banyak tentara yang menghidupi semangat hidupnya, nama jalan juga, dan seterusnya ada banyak.
berarti hidupnya menjadi roh mempengaruhi kehidupan orang lain. Termasuk dalam hal rohani, Yesus sendiri wafat dalam cara yang hina di kayu salib. Tetapi justru rohnya lah yang menghidupkan umat manusia. Banyak dan ribuan, jutaan, miliaran orang menghidupi semangat hidupnya. Dari sini kita diingatkan bahwa persoalan mati dengan cara bagaimana, dimakamkan dengan di tempat makam yang baik atau tidak, itu bukan menjadi persoalan utama. Tetapi bagaimana seperti Yesus, hidupnya diisi oleh roh, diisi dengan perbuatan-perbuatan baik, sehingga ketika wafat justru dirinya menghasilkan roh, atau Yesus sendiri menjadi roh yang menghidupkan untuk seluruh umat manusia. Bukan roh yang menakutkan, tetapi roh yang menghidupkan. Dari sini kita diajak bersama-sama, mari kita mengisi hidup kita dengan hal-hal yang baik, dengan roh Tuhan sendiri seperti yang telah ditunjukkan oleh Yesus, sehingga saatnya kita wafat, kita juga menjadi roh yang menginspirasi orang lain dalam hidup kita, bukannya roh yang menakutkan sesama kita. Mari kita berdoa agar sabda Tuhan ini boleh kita amalkan dalam hidup kita. Semoga demikian. Amin.